Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, di sini kami akan mempresentasikan materi tentang akad dan transaksi syariah dengan dosen pengampu mata kuliah akuntansi syariah yaitu Pak Fawaid MK. Anggota kelompok 5 yaitu yang pertama saya sendiri Najwa Sabrina Indonesia dengan akhiran NIM 051, yang kedua Tria Desiana Putri dengan akhiran NIM 054 dan Tina Nur Halidah dengan akhiran NIM 060. Baik, untuk materi yang pertama yaitu akad dan transaksi syariah. Akad merupakan pernyataan atau kesepakatan dua pihak untuk saling melakukan sesuatu atau perbuatan hukum atau tidak bertentangan syariah dengan sengaja atau kesadaran. Akad dengan sendirinya batal apabila kesepakatannya untuk perbuatan batil. Akad tidak hanya terkait dengan barang atau jasa, tetapi juga lainnya, misalnya akad nikah, sumpah, dan jabatan. DSN MUI tahun 2018 nomor 148 menjelaskan bahwa akad adalah sikap untuk melahirkan suatu perbuatan pada saat itu yang sifatnya mengikat, wajib dilaksanakan baik dari sisi hukum maupun pandangan agama ketika semua persyaratan terpenuhi. Transaksi merupakan kejadian atau peristiwa tukar-menukar barang atau jasa dengan atau tanpa alat tukar. Wujud akad antara lain ucapan, perbuatan, syarat atau pengungkapan lain yang menunjukkan keridoan pihak-pihak yang berakad atau Mubarak dan Nahasaruddin tahun 2017. Perspektif akuntansi, transaksi diukur dengan manfaat ekonomis dan satuan mata uang. Apabila mengurangi manfaat ekonomis, maka diakui sebagai beban atau kerugian. Dan apabila menambah manfaat ekonomis, maka diakui sebagai pendapatan atau keuntungan, keberhasilan dan kinerja diukur dengan meningkatkan manfaat ekonomis secara gagak atau logam. Sebaliknya, kegagalan adalah menurunnya manfaat ekonomis secara gagak atau logam. Akad dan transaksi syariah menurut DSN MUI tahun 2018 nomor 148, transaksi syariah dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu transaksi tabaruk dan transaksi muawalah. Transaksi tabaruk adalah transaksi untuk aktivitas ekonomi yang bersifat sosial, sedangkan transaksi muawalah adalah untuk transaksi yang bersifat bisnis. Literatur fikih menyebutkan akad dan transaksi syariah harus memenuhi syarat antara lain. Yang pertama, pihak-pihak yang sepakat melakukan akad transaksi atau penjual dan pembeli. Kedua, penyataan atau sigap, penawaran atau ijab, dan diikuti penerimaan atau kabul. Tiga, barang atau jasa halal. Keempat, terjadi pemindahan kepemilikan. Kelima, saling ridho. Dan yang terakhir, aspek legal atau mengikuti kapasitas dan risiko transaksi. Akad merupakan basis transaksi. Suatu akad bisa menjadi basis lebih dari satu transaksi, antara lain yang pertama, akad jual beli meliputi jual beli talbai, murabahah, salam, dan istisna. Yang kedua, akad kerjasama meliputi syirkah, mudarabah, muzaraah, dan musako. Yang ketiga, akad sewa meliputi ijarah, ijarah muntahiyah bitamlik. Yang keempat, akad pinjam meliputi qard dan dain. Yang kelima, akad jasa meliputi ju'alah, wakalah, kafalah, hiwalah, dan wadiah. Yang keenam, akad pemberian meliputi hibah, hadiah, wakaf, zakat, infak atau sedekah. Akad transaksi diklasifikasikan berdasarkan imbalan atau bil ujroh dan sukarela atau bila ujroh, antara lain yang pertama, akad tijarah, yaitu akad atau transaksi untuk memperoleh imbalan atau upah atau pendapatan yang biasa disebut ujroh dan keuntungan yang biasa disebut rab. Kedua, akad tabaruk, yaitu akad atau transaksi sukarela untuk tujuan berbuat kebaikan atau membantu guna memperoleh keberkahan sehingga tidak memperoleh imbalan atau keuntungan yang biasa disebut bila ujroh. Tetapi akad tabaruk dapat memperoleh ujroh asal tidak diperjanjikan sukarela serta bagian kebaikan dari pihak pemberi. Transaksi yang meliputi tijarah dan tabaruk meliputi yang pertama, tijarah antara lain jual beli atau kerjasama usaha dan sewa. Pihak yang melakukan jual beli, kerjasama usaha, dan sewa berorientasi mendapatkan imbalan, pendapatan, keuntungan, serta mempraktikkan ketentuan syariat. Yang kedua, tabaruk antara lain hibah, wakaf, zakat, infak atau sedekah, qard, dain, kafalah, wakalah, hawalah, dan wadiah. Sekali lagi, akad tabaruk ini tidak diorientasikan untuk mendapatkan imbalan atau pendapatan yang biasa disebut ujroh maupun keuntungan yang biasa disebut rab, meskipun akad tersebut dapat menghasilkan manfaat ekonomis.
Klasifikasi tijarah dan tabarruk menunjukkan bahwa akad atau transaksi syariah meliputi manfaat ekonomis dan manfaat sosial serta kebaikan. Dengan demikian, maka keberhasilan dan kinerja berdasarkan kenaikan manfaat ekonomis dan sosial. Yang lebih penting adalah bertambahnya kebaikan atau keberkahan. Manfaat sosial tidak terlepas dari manfaat ekonomis, tetapi juga melekat dalam hal ini setiap kenaikan manfaat ekonomis atau biasa disebut harta atau laba, maka ada bagian untuk orang lain, maka akan meningkatkan kebaikan untuk keberkahan harta tersebut. Akad jual beli. Jual beli dari asal kata al-bai adalah pertukaran benda dengan benda atau pertukaran benda dengan uang. Jenis beli bervariasi berdasarkan cara pembayaran, ada tunai dan tangguh. Berdasarkan instrumen meliputi jual beli ini rawan dengan praktik riba. Yang pertama, al-bai adalah jual beli pada umumnya yang berlaku sesuai dengan kebiasaan. Contoh, saya jual handphone harganya 1 juta rupiah. Kemudian Anda mengatakan saya beli. Jual beli barang dengan uang mutlak dan uang berfungsi sebagai alat tukar. Yang kedua, murabah adalah jual beli barang dengan harga jual lebih tinggi daripada harga beli dan harga beli diberitahukan kepada pembeli. Yang ketiga, bai al-wafa adalah jual beli dengan hak kembali, yaitu jual beli yang dilangsungkan dengan syarat bahwa barang yang dijual tersebut dapat dibeli kembali oleh penjual apabila tenggang waktu yang disepakati telah tiba. Yang keempat, istisna adalah jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan barang atau aset yang membutuhkan proses pembuatan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak pemesan atau pembeli dengan pihak penjual. Yang kelima, salam adalah jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan kriteria dan syarat-syarat tertentu. Akad syirkah atau kerjasama usaha halal. Syirkah adalah kerjasama antara dua orang atau pihak atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan atau kepercayaan dalam usaha tertentu yang halal dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah, berdasarkan proporsi atau yang disepakati oleh pihak-pihak yang bersyirkah. Jenis kerjasama meliputi 1. Mudharabah. Mudharabah adalah kerjasama antara pemilik dana atau pemilik modal atau sahibul mal dengan pengelola modal atau mudharib untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati apabila ada kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Yang kedua adalah musyarakah. Musyarakah yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan kerugian atau risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan nisbah yang disepakati. Yang ketiga, muzaraah. Muzaraah yaitu kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap untuk memanfaatkan lahan dengan bibit dan biaya tanaman dari pengelola dan upah dari sebagian hasilnya berdasarkan kesepakatan. Yang keempat adalah musaqah atau menyiram. Musaqah adalah kerjasama antara pihak-pihak dalam pemeliharaan tanaman atau buah dengan pembagian hasil atau buahnya antar pemilik dengan memelihara tanaman dengan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang terikat. Akad sewa atau ijaro. Ijaro adalah sewa barang atau aset dalam bentuk penggunaan manfaat barang atau aset tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau ujroh yang disepakati. Contoh, menyewa rumah selama 2 tahun dengan imbalan sewa 5 juta rupiah per tahun. Ijaro berdasarkan objeknya dibagi dua, yaitu 1. Ijaro atau sewa yang objeknya manfaat barang atau aset, 2. Upah atau al-qiro yang objek manfaatnya jasa atau tenaga atau keahlian manusia, dan multi jasa yang objeknya barang atau aset dan keahlian manusia. Ijaro muntahiyah bil-tamlik atau IMBT merupakan perjanjian sewa menyewa yang disertai dengan opsi pemindahan hak milik atas benda disewa kepada penyewa setelah selesai masa sewa. Pihak yang melakukan IMBT dapat membeli dengan harga yang disepakati saat itu. Akad jasa atau ju'ala. Ju'ala adalah perjanjian imbalan tertentu dari pihak pertama kepada pihak kedua atas pelaksanaan suatu tugas atau pelayanan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama. Pelayanan jasa bisa dalam sektor keuangan, bisnis, maupun sektor lainnya. Imbalan ju'ala harus ditentukan besarnya oleh kail dan diketahui oleh para pihak pada saat penawaran, dan tidak boleh ada syarat imbalan diberikan di muka. Ini menunjukkan ju'ala merupakan salah satu bentuk janji atau uang. Akad tabarruk atau tolong-menolong dalam kebaikan. Yang pertama, hibah. Hibah adalah pemindahan kepemilikan harta tanpa imbalan pada saat yang bersangkutan masih hidup. Hibah bersifat sukarela sehingga kondisi masih hidup menjadi penting, karena apabila sudah meninggal namanya waris yang sifatnya keharusan. Hibah merupakan pemberian yang tidak bertujuan untuk mendapatkan penghormatan, tetapi dengan hibah dapat muncul rasa saling menyayangi. Yang kedua, kafalah. Kafalah adalah jaminan atau garansi yang diberikan oleh penjamin kepada pihak ketiga atau pemberi pinjaman untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau peminjam. Yang ketiga, hawalah. Hawalah adalah pemindahan utang dari muhil al-asil kepada muhal al-ali. Akad hawalah adalah akad yang bertujuan untuk memindahkan hutang daripada tanggung jawab.
satu pihak menjadi tanggung jawab pihak lain. Yang keempat, wakalah. Wakalah adalah pemberian kuasa kepada pihak lain untuk mengerjakan sesuatu. Yang kelima, rohin atau gadai adalah penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan. Yang keempat, wadiah, yaitu penitipan dana antara pihak pemilik harta dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga harta tersebut. Yang ketujuh, dain atau utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia atau mata uang lainnya. Yang ke-8, wakaf. Menurut MUI adalah menahan harta dapat dimanfaatkan tanpa hilang benda atau pokoknya dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut untuk digunakan pada sesuatu yang dibolehkan kepada pihak yang ada. Demikian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.